Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novel Muhammad Zaki dari kelas 12 IPA 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan teks cerita sejarah saya yang berjudul Danau Tiga Warna. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan definisi teks cerita sejarah tersebut. Jadi definisi teks cerita sejarah ialah sebuah teks yang bersifat imajinatif, yang dimana dalam cerita tersebut memuat sebuah cerita yang bersifat fakta dan memiliki nilai sejarah. Contohnya seperti Danau Tiga Warna, yang dimana dia bersifat fakta, ada dia bentuk nilai sejarahnya, bentuk tempatnya ada, dan teks cerita sejarah ini berasal dari imajinasi seorang pengarang, yang mana seperti teks cerita sejarah Danau Tiga Warna, dalam ceritanya itu berasal dari imajinasi seorang pengarang. Lalu lanjut ke ceritanya. Jadi saya akan menceritakan teks cerita sejarah Danau Tiga Warna. Jadi dikisahkan pada zaman dahulu kala di Buaria bermukimlah seorang konde ratu bersama rakyatnya. Di sana terdapat dua tokoh yang sangat segan, yaitu Atapolo yang memiliki sifat kejam dan suka memangsa, dan Atabupo yang memiliki sifat yang berbelas kasih dan memiliki penangkal sihir. Lalu kedua tokoh tersebut saling menghargai dan tunduk kepada konde ratu. Lalu datanglah seorang anak yatim. Dua anak yatim tersebut ingin tinggal bersama Atabupo, tapi Atabupo memiliki syarat apabila kedua anak tersebut ingin tinggal bersama dia. Atabupo memiliki syarat yang mana kedua anak tersebut harus tinggal di ladang belakang rumah Atabupo, yang dimana hal ini digunakan Atabupo untuk menghindari kedua anak tersebut dari mangsa. Hal tersebut diterima oleh anak tersebut, hingga akhirnya anak tersebut tinggal bersama Atabupo. Hingga akhirnya datanglah Atapolo ke rumah Atabupo, dan Atapolo mencium bau mangsa, yang dimana bau mangsa tersebut membuat air liur Atapolo keluar. Sehingga akhirnya Atapolo pun ingin mangsa kedua anak tersebut, tapi Atabupo menahan karena alasan bahwa kedua anak tersebut masih kecil. Lagi pula dagingnya tidak sedap. Lalu saran dari Atabupo ini pun diterima oleh Atapolo. Hingga akhirnya setelah mereka sudah dewasa, Atapolo pun datang kembali, yang dimana sebelum itu kedua anak tersebut sudah pergi keluar dari rumah Atabupo, dan kedua anak tersebut bersembunyi di sebuah gua yang ditutupi oleh rotan dan pepohonan. Melihat itu, Atapolo pun murka karena melihat tidak ada kedua anak tersebut di rumah Atabupo. Melihat tersebut, Atabupo dan Atapolo pun bertempur antara magi hitam dan magi putih. Magi hitam yang dimiliki oleh Atapolo dan magi putih yang dimiliki oleh Atabupo. Mereka bertempur hingga akhirnya Atabupo pun kehilangan tenaga, yang dimana membuat hal ini Atabupo pun memutuskan untuk raib ke perut bumi. Hal ini membuat Atapolo murka, sehingga Atapolo pun mengeluarkan semua tenaganya, dan hal ini membuat Atapolo pun jatuh ke perut bumi juga. Hal ini membuat terjadilah gempa bumi antara pertempuran sengit tersebut, yang menimbulkan batuan jatuh ke mana-mana dan membuat tempat persembunyian kedua anak tersebut tertimbun dan membuat kedua anak tersebut meninggal juga. Jadi ada 4 tokoh yang meninggal. Di tempat raibnya Atabupo timbullah sebuah danau yang berwarna biru, dan di tempat jatuhnya Atapolo timbullah air atau danau yang berwarna merah. Sedangkan kedua anak yatim tersebut
timbullah sebuah air yang berwarna hijau tenang. Sehingga inilah akhir kisah dari sejarah danau tiga warna. Jadi bisa kita lihat bahwa cerita tersebut sangat menarik untuk disimak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dalam ucapan, saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman bisa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.